Mudah-mudahan dengan musda ini Partai Demokrat ke depan akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan 2024 nanti kita akan menjadi partai yang menjadi pemenang di Jawa Barat, pada khususnya kembali kepada khitohnya dan mengusung putra terbaik sebagai pemimpin bangsa. Siap kita mengusung Mas Ahaye menjadi presiden? Demokrat? Demokrat? Ya. Demokrat? Jaya, jaya, jaya. SBY? Ahaye? Presiden. Sampurasun. Prinsip dasar pelaksanaan musda, baik itu pramusda, pelaksanaan musda maupun pasca musda, adalah diharapkan musda sebagai ajang konsolidasi, harmonisasi, dan rekonsiliasi. Maka itu terima kasih kepada para pendiri partai di Jawa Barat yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita bersama untuk juga membangun kembali kebersamaan, menyamakan visi misi, dan kita merapatkan barisan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali pada acara musda kelima Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat. Tentu kita semua paham semangat hari ini, tadi Ketua DPD juga sudah menyampaikan, Kepala BPOKK juga menyampaikan, tetapi tentu kita semua juga ingin mendengarkan arahan, dan tentu kader-kader juga sudah lama tidak bertemu bertatap muka dengan ketum. Untuk itu mari kita sambutan dan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas ridho dan perkenannya kita semua menikmati kesehatan dan juga senantiasa memiliki kekuatan, kebersamaan untuk terus memajukan Partai Demokrat yang sama-sama kita cintai. Sebelum saya lanjutkan, saya tentu merasa sangat bersyukur dan berbahagia karena Musyawarah Daerah kelima Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat bisa diselenggarakan dengan baik hari ini. Walaupun saya tidak bisa hadir secara fisik di Bandung, di tanah kelahiran saya, tetapi tentunya semangat, energi, hati dan pikiran saya bersama seluruh kader yang ada di Jawa Barat. Yang saya hormati dan banggakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Teguh Rifki Harsha. Terima kasih telah membuka acara ini dengan baik. Yang saya hormati pula Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan BPOKK, Kang Herman Hairon. Kemudian tentu walaupun mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi paling tidak elemennya saya akan juga sapa, karena tadi saya sudah ikuti sejak awal sudah disapa satu persatu. Tentu yang pertama adalah Wakil Ketua MPR RI Bapak Syarif Hasan, yang juga saya anggap mewakili para sahabat yang saat ini mengemban amanah sebagai anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI. Saya juga tentu menyapa para pemimpin dan pejabat teras Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang hadir di Bandung, baik Waketum, Kepala Badan,
dan juga Kepala Departemen beserta jajaran deputi, dan semua yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya juga tentu ingin menyapa secara khusus yang punya acara hari ini adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Kang Irfan Suryanegara. Terima kasih Kang Irfan bersama jajaran pengurus DPD lainnya, sekretaris, bendahara, tentu kepanitiaan, baik yang tergabung dalam steering committee maupun organizing committee, yang juga telah bekerja keras untuk menyuguhkan acara konsolidasi internal Partai Demokrat kelima di Jawa Barat ini. Saya juga tentu ingin menyapa para anggota fraksi Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat dan juga kabupaten kota yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya yang paling berbahagia, karena ini adalah para pemegang suara yang sah, 27 ketua DPC se-Jawa Barat, di mana diantaranya tentu ada kader-kader yang saat ini mengemban amanah sebagai kepala daerah, misalnya Bupati Karawang, Teselika, dan yang lain-lain. Saya juga ingin menyapa secara lebih luas lagi, tolong sampaikan salam rindu dari Ketua Umum kepada segenap kader Partai Demokrat lainnya di Provinsi Jabar yang mungkin tidak hadir dalam ruangan tetapi mengikuti prosesi ini secara virtual. Tolong sampaikan salam saya dan semoga kita sama-sama dengan sukacita menyatukan visi misi dan energi yang sama agar Partai Demokrat Jawa Barat seperti yang tadi telah disampaikan, cita-citanya adalah menjadi partai pemenang dalam pemilu 2024 mendatang. Amin. Bapak, Ibu, para kader sekalian yang saya cintai dan banggakan, musyawarah daerah kelima ini harus menjadi momentum. Momentum agar Demokrat semakin solid, semakin siap, semakin memiliki kekuatan untuk mencapai target-target politik kita. Berbicara partai politik tentu tidak bukan dan tidak lain adalah untuk memperjuangkan harapan rakyat. Itulah mengapa kita gelorakan semangat Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Tahun lalu, pada saat kita memperingati 2 dekade Partai Demokrat, sama-sama kita gelorakan itu. Dan bukan hanya menjadi tagline, tetapi kita jalankan berbagai aksi nyata di lapangan, terutama di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY. Saat itu kita memasuki masa awal pandemi COVID-19, dan saya sangat berbangga setelah mengeluarkan instruksi Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona, diikuti dengan gerakan peduli dan berbagi. Seluruh kader di tanah air, khususnya di Jawa Barat, bahu-membahu turun langsung ke masyarakat dan memberikan bantuan itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Atas nama pribadi dan pimpinan, tentunya saya mengucapkan terima kasih, hormat, dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemimpin dan kader Partai Demokrat di Jawa Barat. Namun demikian, kita juga memiliki target-target pencapaian politik yang itu sebenarnya menjadi urusan strategi yang perlu kita siapkan sebaik-baiknya. Dalam politik ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ada yang kita jelaskan kepada publik, ada yang menjadi urusan dapur rumah tangga kita, karena itu adalah strategi dan taktik untuk kemenangan kita. Saya tentu berharap Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Indonesia dari segi populasi benar-benar bisa menjadi basis kekuatan Partai Demokrat seperti yang pernah kita alami sebelumnya. Dan jalan itu insya Allah terbuka ketika masyarakat Jawa Barat juga berharap Indonesia ke depan semakin baik lagi, Jawa Barat ke depan semakin baik lagi. Bukan hanya pulih dari krisis pandemi, tetapi juga ekonomi kita semakin kuat dan masyarakat kita semakin sejahtera. Demokrat harus hadir.
dalam suka dan duka, dan juga dalam upaya untuk membangkitkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, walaupun ini forum Musda, hubungan khususnya adalah tentu dalam konsolidasi organisasi, tetapi saya titipkan pesan ini karena pada akhirnya Musda akan berakhir. Dan begitu Musda berakhir, pasti kita akan kembali fokus pada upaya memenangkan hati, pikiran, dan suara rakyat. Dan itu semua tidak bisa tiba-tiba, tidak bisa hanya dilakukan di masa pemilu. 2022, saya ucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita memiliki resolusi tahun baru yang di dalamnya terkandung upaya untuk mempersiapkan mesin partai kita dengan sebaik-baiknya. Mesin partai yang efektif, sesuai dengan tagline kita yang tadi sudah digelorakan, yel-yel, Demokrat siap, Demokrat setia, Demokrat jaya, jaya, jaya. Itu semua mengandung kerja keras dan doa, tiada henti. Pertama, kita siapkan diri kita. Kader-kader yang unggul, yang militan, tidak bisa hanya sekedar berbaju Demokrat, tetapi berbaju Demokrat, ber-KTA Demokrat, tetapi juga memiliki karakter yang militan tadi. Dia ingin meyakinkan, atau setiap kader bisa meyakinkan dirinya bahwa punya peran untuk meningkatkan suara partai dan juga tokoh-tokoh yang akan bertarung nanti di pemilu 2024. Kesiapan lagi tentunya banyak hal yang bisa kita bicarakan, tetapi tentu tidak dalam forum ini. Saya memiliki optimisme bahwa jika kita mempersiapkan diri dari sekarang, waktunya memang tidak panjang lagi, Bapak Ibu sekalian. 1 tahun ini kita benar-benar harus manfaatkan. Jangan menunda ke tahun depan. Di tahun ini pula sudah mulai akan dilakukan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Kita juga siapkan itu dengan sebaik-baiknya. Lalu, kalau kita sudah siap tahun ini, maka tahun depan kita sudah mulai masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Insya Allah, jika itu kita niatkan dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maka target-target pencapaian yang optimistis tadi bisa kita capai. Kita bersyukur dan tentunya harus menjadi cambuk bagi kita untuk lebih semangat lagi. Berbagai lembaga survei memotret elektabilitas Partai Demokrat yang semakin baik. Terjadi tren peningkatan yang cukup konsisten bagi partai kita. Ini ruang bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada jaring konstituen. Bangunlah konstituen kita di dapil masing-masing dan juga berupaya untuk merambah pemilih baru. Generasi muda di Jawa Barat jumlahnya besar, baik itu generasi milenial maupun generasi Z. Mereka banyak yang akan menjadi pemilih pertama kalinya. Oleh karena itu, perluas jaringan kita dan juga ajak mereka untuk bergabung bersama perjuangan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki strategi semacam ini, tentu kita bisa menambah kekuatan baik dalam kampanye dan pada akhirnya suara di TPS. Dan ini semua bisa kita lakukan jika Partai Demokrat solid. Jika Partai Demokrat tidak terpecah belah. Itulah mengapa yel-yel kita yang kedua, Demokrat setia. Setia itu dalam arti yang luas. Loyalitas memang tidak bisa dibeli. Loyalitas juga bukan hanya dari bawah ke atas, tapi juga atas ke bawah dan juga ke samping. Mengapa kita setia? Karena kita keluarga besar. Kita tidak boleh terpecah belah. Apalagi gara-gara Musda kita kemudian terpecah belah. Artinya, setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Mudah-mudahan sama di pikiran, sama di hati, sama di ucapan. Mengapa? Karena Demokrat ini terlalu besar untuk hancur karena konflik internal. Kita masing-masing punya kelebihan, juga punya kekurangan. Kami di DPP juga sama, punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Sebagai keluarga, saling mengingatkan, saling mengisi, saling juga melengkapi. Ini sebetulnya esensi dari Demokrat sebagai rumah besar, juga kendaraan untuk kita gunakan bersama-sama. Ini adalah partai terbuka yang demokratis, tapi juga partai yang memiliki keteraturan dan etika. Dengan demikian, saya berharap Bapak Ibu sekalian, Musda ini melahirkan gagasan dan konsep besar untuk memenangkan Partai Demokrat pemilu 2024 mendatang.
Siap Bapak Ibu sekalian? Ada pemilihan presiden. Kita berharap kader-kader Partai Demokrat bisa menjadi bagian dalam pemilihan presiden tersebut. Siap. Kita doa dan ikhtiarkan bersama. Kita juga berharap dalam pemilihan anggota legislatif, saat ini Jabar mengirimkan 10 anggota DPR RI. Bisa lebih. Dan mudah-mudahan itu tercapai dengan kerja keras kita semuanya. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota juga sama. Kalau kembali kita kuat, bukan hanya menambah kursi, kita bisa menjadi pemimpin atau pimpinan-pimpinan di parlemen, di dewan. Ini juga harapan kita karena kalau kita punya semakin banyak anggota DPR, tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, maka Demokrat bisa semakin berkiprah, bisa semakin mengimplementasikan semangat kita untuk pro rakyat, membantu masyarakat yang sulit, dan berpegang teguh pada jati diri kita, nasionalis religius. Bukan partai yang membelah-belah antara masyarakat yang sangat beragam ini. Jawa Barat, sekali lagi, terlalu besar untuk kita abaikan, untuk kita anggap biasa-biasa saja. Mudah-mudahan, sekali lagi, Demokrat menjadi kekuatan kita ke depan. Kemudian, jaya, tentu dengan kesiapan, dengan soliditas dan loyalitas tadi, maka insya Allah Demokrat berjaya. Bangkit, berjaya seperti sebelum-sebelumnya. Ini yang juga menjadi harapan kita semua. Secara nasional, saya memiliki tanggung jawab untuk bisa melakukan atau menjalankan kepemimpinan dan manajemen yang efektif di segala lini, dari Aceh sampai dengan Papua. Tetapi kalau berbicara besarnya populasi, tentu Jawa Barat menjadi perhatian yang khusus. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, saya berharap Musda ini sekali lagi bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, demokratis, dan bermartabat. Segala tahapan dan peraturan telah dijelaskan tadi oleh Kepala BPOKK berdasarkan ADART, peraturan organisasi, Juklak, dan Juknis yang telah kita sepakati bersama. Sekjen juga akan mengawal dan mengikuti proses ini sebaik-baiknya. Ini adalah Musda yang ke-31. 30 musda sebelumnya berjalan dengan baik dan tertib. Dinamika, seperti yang Kang Irfan tadi sampaikan, itu biasa terjadi. Malah aneh kalau menjelang musda anyep-anyep saja, dingin-dingin saja. Tetapi kalau agak menghangat, bagus-bagus saja. Yang penting tetap dalam akal sehat. Jangan sampai kemudian hangat, memanas, terbakar, akhirnya hancur semuanya. Tetapi sekali lagi saya mengapresiasi karena saya lihat langsung dari awal tadi, para kader semangat dan juga menunjukkan keinginannya untuk menyukseskan musda ini dengan sebaik-baiknya. Saya mendapatkan laporan, telah diverifikasi tadi malam, bahwa ada 2 kandidat kader utama Partai Demokrat yang akan mengikuti musda ini. Keduanya saya kenal baik, keduanya adalah kader-kader terbaik Partai Demokrat di Jawa Barat. Saya mengucapkan selamat kepada Kang Irfan Suryanegara dan juga kepada Kang Anton Surato. Silakan memberikan yang terbaik, baik visi, misi, dan apa saja yang ingin diperjuangkan. Jika di antara Bapak berdua, salah satu di antara Bapak berdua, atau Akang berdua, terpilih pada saatnya nanti sebagai Ketua DPD 5 tahun mendatang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan harapan saya sekali lagi sangat besar untuk Jawa Barat ini. Marilah kita senantiasa memiliki jiwa kesatria, siap berkompetisi, siap menang, siap kalah, ikuti aturan dengan sebaik-baiknya, dan marilah kita bawa angin yang sejuk tadi, angin yang baik tadi untuk semua kader di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, sampaikan salam hormat saya dan salam rindu saya untuk keluarga besar Partai Demokrat di Jawa Barat. Sampai ketemu di waktu mendatang. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan, Ketum. Sekjen, Kepala BPOKK, silakan dilanjutkan. Saya tunggu laporan perkembangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ketum.
Tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Umum kita. Karena tadi Ketum sudah menyebutkan ada 2 calon, bukan calon mempelai, calon Ketua DPD, maka kita minta keduanya untuk maju ke depan. Setuju ya? Ke panggung. Ya. Silahkan ke panggung. Ini sebagai contoh dan sejarah yang baik untuk Demokrat kita. Silakan berdua berdiri sebelah kiri, salam komando berdua. Silakan diabadikan.